feodal sering dipakai secara peyoratif buat nyebut orang yang dianggap patuh, manut, atau terlalu hormat. Nah, kalau konsep itu dilempar mentah-mentah ke dunia pesantren, itu bukan analisis ilmiah, tapi label ideologis. Baru-baru ini, program Expose Trans 7 sempat bikin ramai. Katanya, pesantren itu tempat di mana santri cuma nurut, nggak kritis, dan tunduk total pada kiai. Lalu, dengan gampangnya, semua itu disebut feodalisme. Tapi, apa benar kayak gitu? Atau, jangan-jangan ini cuma framing miring yang lahir dari ketidaktahuan? Sebelum asal nyebut, kita harus ngerti dulu, feodalisme itu lahir di Eropa abad pertengahan. Sistem antara bangsawan pemilik tanah dan budak tani. Hubungan kuasa yang kaku dan menindas. Sedangkan, di Indonesia istilah feodal sering dipakai secara peyoratif buat nyebut orang yang dianggap patuh, manut, atau terlalu hormat. Nah, kalau konsep itu dilempar mentah-mentah ke dunia pesantren, itu bukan analisis ilmiah, tapi label ideologis. Hubungan kiai dan santri itu bukan hubungan kuasa, tapi hubungan spiritual. Kiai dihormati bukan karena jabatan, tapi karena karisma, ilmu, dan keberkahan. Dalam teori Emil Durkheim, pesantren hidup dari solidaritas mekanis, ikatan moral, nilai, dan agama yang membentuk kesadaran kolektif. Santri taat bukan karena takut, tapi karena cinta, dan keyakinan bahwa adab lebih tinggi dari logika ego. Bahkan, Clifford pun bilang, pesantren itu pusat santri culture, yang justru jadi penyeimbang struktur sosial di Jawa. Relasinya memang patron, tapi fungsinya bukan melanggengkan kuasa, melainkan memobilisasi pendidikan dan moral. Kalau mau adil, mari pakai kacamata fungsionalisme positif. Pertanyaannya, apa fungsi hierarki di pesantren? Pertama, transfer ilmu dan adab. Kiai dihormati agar ilmu dijaga martabatnya, dan santri gak gampang meremehkan nilai-nilai agama. Kedua, stabilitas sosial. Kiai sering jadi penengah konflik, rujukan moral, penyeimbang di tengah panasnya politik. Ketiga, mobilitas sosial. Banyak santri yang justru naik kelas ekonomi dan pendidikan karena jaringan pesantren. Feodalisme menghambat mobilitas, sementara pesantren justru membuka jalannya. Jadi, menyebut pesantren feodal itu pandangan dangkal dan reduksionis. Secara teori sosial, yang lebih tepat adalah relasi patrones, religius, atau otoritas karismatik. Secara fungsi, hierarki di pesantren justru mendidik, menata, dan menumbuhkan. Bukan menindas. Orang yang asal nyebut pesantren feodal biasanya nggak ngerti konteks sosialnya. Itu bukan kritik ilmiah, tapi judgment ideologis. Ada beberapa kemungkinan mengapa Trans 7 mengangkat isu ini dengan cara yang provokatif. Yang pertama, strategi atensi di publik. Trans 7 menampilkan Pondok Pesantren Nirboyo, salah satu pesantren terbesar di Indonesia, serta figur Kiai Haji Anwar Mansur, ulama karismatik yang sangat dihormati. Mereka mungkin sadar dan mereka tahu bahwa sang kiai tidak akan marah, tetapi reaksi keras justru datang dari para santri dan simpatisan, sehingga mudah menciptakan polarisasi dan perpecahan umat. Yang kedua, pengalihan isu dan pembentukan opini. Sebagian pihak memandang bahwa kelompok yang tidak vokal terhadap isu korupsi dana haji justru digiring untuk marah terhadap Trans 7. Dengan demikian, isu ini dapat berfungsi sebagai pengalih perhatian publik sekaligus pemecah solidaritas umat Islam di Indonesia. Karena kebanyakan pandangan mereka bahwa kelompok yang marah terhadap Trans 7 adalah kelompok yang kemarin tidak marah terhadap isu korupsi dana haji. Padahal, pesantren bukan ruang penindasan. Pesantren adalah ruang pendidikan, spiritualitas, dan transformasi sosial. Ketaatan di pesantren bukan hasil tekanan, tapi hasil keikhlasan dan kesadaran kolektif. Jadi, sebelum menuduh, belajarlah memahami. Karena di pesantren kita nggak cuma ngaji pakai otak, tapi juga pakai hati. Wong liya ngerti opo.